Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfian Syifa, NIM 1542027 bersama dua rekan saya, Nanda Rizky dan Zakwan Aziz, ingin mempresentasikan terkait regulasi pengembangan lahan untuk subtopik lingkungan. Outline presentasi pada kali ini itu dibagi jadi dua, ada pemetaan regulasi dan pembahasan regulasi. Nah, untuk pemetaan regulasi sendiri, ini kita bagi jadi beberapa bagian. Yang pertama ada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lalu ada AMDAL yang meliputi PP Nomor 5 Tahun 2021, PP Nomor 22 Tahun 2021, dan Permen LH Nomor 5 Tahun 2012. Selanjutnya ada pencemaran udara yang meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97, PP Nomor 22 Tahun 2021, PP Nomor 150 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dirincikan ke PP Nomor 38 Tahun 2007, dan Permen LH Nomor 12 Tahun 2010. Lalu ada pencemaran air. Untuk pencemaran air sendiri itu ada di dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907. Selanjutnya ada kerusakan lingkungan hidup yang dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 dan PP Nomor 4 Tahun 2001. Lalu ada limbah B3 yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 85 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 yang dirincikan lagi ke Permen LH dan Kehutanan RI Nomor P95, serta dibahas juga di dalam Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2005. Lalu untuk hukum lingkungan sendiri ini dibahas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000, baku mutu dibahas di dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 yang dirincikan ke Permen LH Nomor 5 Tahun 2014, Keputusan Menteri LH Nomor 50 Tahun 96, Keputusan Menteri LH Nomor 13 Tahun 95, Keputusan Menteri LH Nomor 49 Tahun 96, Keputusan Menteri LH Nomor 50 Tahun 96. Lalu ada keanekaragaman hayati yang dibahas di dalam PP Nomor 21 Tahun 2005, serta yang terakhirnya ada tentang kebersihan yang dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Permen PU Nomor 3 Tahun 2013. Langsung masuk ke pembahasan regulasi. Untuk yang pertama ini ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, PPLH sendiri adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Nah, PPLH sendiri ini kaitannya erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana untuk prinsip pembangunan berkelanjutan sendiri ini ada 4. Yang pertama itu ada cara berpikir yang integratif. Di sini pembangunan haruslah melihat fungsional dari kompleksitas antara sistem alam, sosial, dan manusia di dalam proses perencanaan, pengorganisasian, sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan. Lalu yang kedua, ini ada perspektif jangka panjang. Jadi pembangunan yang dilakukan adalah yang dapat bertahan lama dan mempertimbangkan segala dampak jangka panjang yang akan terjadi ke depannya. Yang ketiga, prinsip yang ketiga ini ada mempertimbangkan keanekaragaman hayati untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat tersedia dalam jangka waktu yang lama dan terlestarikan. Lalu prinsip yang terakhir ini ada distribusi keadilan ekonomi. Nah, pembangunan berkelanjutan ini menjamin adanya pemerataan dan kesejahteraan sosial melalui pemerataan ekonomi. Nah, pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan
asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregian, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sendiri meliputi beberapa hal, yaitu ada perencanaan di sini dilaksanakan melalui tahap inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan rencana PPLH. Lalu yang kedua ini ada pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan rencana PPLH yang telah disusun sebelumnya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. Terus ada juga keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, serta keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan makhluk hidup. Yang ketiga, ada pengendalian. Nah, pengendalian ini dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan tahap pemulihan. Lalu yang keempat ini ada pemeliharaan. Dalam pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan berbagai upaya, yaitu konservasi sumber daya alam, cadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer. Lalu yang kelima ini ada pengawasan. Nah, dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Lalu yang terakhir ini ada penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan melalui penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri. Untuk peraturan selanjutnya, ini ada Permen LH nomor 5 tahun 2012 tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Jadi, Permen LH sendiri ini memuat terkait jenis-jenis usaha yang memang wajib gitu memiliki AMDAL. Nah, di sini ada beberapa parameter ya yang dijadikan sebagai syarat dalam perencanaan pembangunan suatu usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Yang pertama ini ada potensi dampak penting. Nah, di dalam potensi dampak ini meninjau beberapa hal, yaitu jumlah penduduk yang akan terdampak, luas wilayah penyebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidak berbaliknya dampak, kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta referensi internasional yang memang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan AMDAL. Lalu parameter yang kedua, ini ada ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul. Jadi memang parameter-parameter ini digunakan untuk melihat gitu jenis usaha atau kegiatan apa yang memang wajib memiliki AMDAL dari misalkan dari bidang multisektor itu ada reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memang proyeknya itu untuk menjalankan proyeknya itu wajib memiliki AMDAL. Lalu di bidang pertanian itu ada budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luas lebih dari sama dengan 2000 hektar. Dan masih banyak lagi. Nah, di Permen LH ini juga dibahas terkait alir tata cara penapisan untuk menentukan wajib tindakan suatu rencana usaha atau kegiatan memiliki AMDAL. Yang pertama ini ada pemakrasa mengisi ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan atau kegiatan yang dilakukan. Lalu, uji ringkasan informasi awal dengan daftar jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Jika rencana usaha dan atau kegiatan yang diusulkan atau terdapat usaha dan atau kegiatan pendukung atau atas usaha dan atau kegiatan yang diusulkan
termasuk dalam jenis usaha yang memang sudah ditetapkan dalam peraturan ini, maka usaha tersebut itu wajib memiliki AMDAL. Nah, selanjutnya ini ada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Nah, perizinannya sendiri ini meliputi pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko, norma standar, prosedur, dan kriteria penetapan perizinan, perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem OSS atau Online Single Submission. Lalu yang keempat ada tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Yang kelima ada evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berbasis risiko. Yang keenam ada pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko. Yang ketujuh ada penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, untuk tahap penyelesaian masalahnya ini dimulai dari masyarakat ini bisa membuat laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada menteri, pemimpin lembaga, gubernur, bupati atau wali kota, kejaksaan atau kepolisian mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan peraturan pemerintah. Nah, untuk laporan-laporan yang masuk ke kejaksaan ataupun kepolisian ini nantinya akan diteruskan ke menteri, pemimpin lembaga, gubernur, atau bupati atau wali kota untuk dilakukan pemeriksaan gitu oleh mereka. Lalu tahap selanjutnya itu menteri, pemimpin lembaga, gubernur, atau bupati wali kota ini memeriksa laporan yang tadi disampaikan gitu, laporan dari masyarakat. Nah, yang terakhir ini ada terkait sanksi. Nah, menteri, pemimpin lembaga, gubernur, bupati atau wali kota, administrator KK, dan kepala badan pengusahaan KPBPB yang tidak menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Tetapi apabila sudah diberikan teguran tertulis dan tetap tidak dilaksanakan, maka ada 3 hal gitu ya. Yang pertama, lembaga OSS akan mengambil alih pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kementerian lembaga, administrator KK, atau kepala badan pengusahaan KPBPB. Lalu yang kedua, menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi perizinan berusaha sektor mengambil alih pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan gubernur. Atau yang ketiga, kemungkinan yang ketiga ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengambil alih pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan bupati atau wali kota. Oke, berikutnya beralih kepada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3. Berdasarkan PP ini, pada pasal 2 disebutkan bahwa pengaturan pengelolaan B3 semata-mata bertujuan untuk mencegah dan atau mengurangi risiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. B3 itu sendiri dapat diklasifikasikan ke beberapa B3. Yang pertama yakni B3 yang dapat dipergunakan, B3 yang dilarang dipergunakan, serta B3 yang terbatas untuk dipergunakan. Dalam mengelola B3 dapat dibentuk komisi B3 yang terdiri dari beberapa subkomisi B3 yang bertugas untuk memberikan saran dan atau pertimbangan kepada pemerintah dengan tetap menjaga keselamatan kesehatan kerja. Setiap orang yang melakukan pengelolaan B3 wajib meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak B3 yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan B3, salah satunya dengan penyebarluasan pemahaman tentang B3. Berikutnya mengenai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P95 Tahun 2018 tentang perizinan pengelolaan limbah B3 terintegrasi dengan izin lingkungan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Tentunya dalam melakukan suatu usaha terdapat beberapa izin dan dokumen yang harus disiapkan dan sifatnya wajib. Yang pertama itu ada izin pengelolaan limbah B3 untuk usaha jasa, yang kedua ada izin operasional pengelolaan limbah B3 untuk menghasil limbah B3, yang ketiga ada rekomendasi pengelolaan limbah B3 untuk pengangkutan limbah B3, dan yang keempat ada rekomendasi impor limbah non B3.
Selanjutnya, dokumen-dokumen wajib ini akan diverifikasi, yang mana yang pertama itu proses verifikasinya dilakukan terhadap keterangan lokasi, jenis limbah B3, sumber karakteristik dan kode limbah B3, tata letak dan desain konstruksi, uji kualitas lingkungan, uraian pengelolaan limbah B3, diagram alir, jenis dan spesifikasi alat, fasilitas mengendalikan, dan seterusnya. Setelah dokumen wajib ini dilakukan verifikasi dan bila mana proses verifikasi yang telah dilakukan itu berhasil, maka akan tembus satu permohonan izin yang telah selesai dilakukan verifikasi terhadap sertifikat teknis. Yang berikutnya muncul surat izin untuk melakukan pengelolaan limbah B3 oleh badan usaha. Berikutnya mengenai peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2000 tentang lembaga penyediaan jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Nah, PP ini menjelaskan tentang suatu sengketa lahan yang mana bila terjadi suatu sengketa lahan akan dilakukan terlebih dahulu upaya untuk penyelesaian di luar pengadilan. Nah, apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan ini tidak berhasil, maka berikutnya akan dibawa gugatan ke pengadilan. Nah, lalu bila mana upaya ini berhasil, maka akan dilakukan perundingan atau penengahan yang dibantu oleh lembaga penyedia jasa. Yang mana lembaga penyedia jasa ini berisikan dari anggota lembaga dan mediator yang masing-masing memiliki syarat yang tersendiri. Seperti halnya contohnya, cakap melakukan tindakan hukum, berumur paling rendah 35 tahun, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang lingkungan hidup paling sedikit 15 tahun, tidak adanya keberatan dari masyarakat, serta yang terakhir yang paling penting adalah memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan. Nah, apabila perundingan penengahan yang dibantu oleh lembaga penyedia jasa ini sudah selesai, maka akan timbul suatu kesepakatan oleh kedua belah pihak yang terlibat. Berikutnya mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan undang-undang ini, pengelolaan sampah itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat diberdayakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Nah, dalam pengelolaan sampah ini terdapat beberapa intervensi yang dari pemerintah dan masyarakat. Dari pemerintah sendiri terdapat tugas pemerintah dalam pengelolaan sampah, kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sampah, hak masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Yang mana bila semua aspek ini bekerja sama dengan baik dalam pengelolaan sampah, maka kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan akan meningkat. Sebagai contoh, tugas pemerintah dalam pengelolaan sampah adalah menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, melakukan penelitian, pengembangan teknologi dan penanganan sampah, memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan penguatan sampah. Contoh dari kewenangan pemerintah diantaranya yang pertama ada menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah, lalu ada menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah, serta menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Hak masyarakat dalam pengelolaan sampah itu sendiri, tentunya masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah, serta memiliki kewajiban untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Peran masyarakat salah satunya adalah pengelolaan sampah adalah demi terciptanya lingkungan yang asri, sehat, dan nyaman yang dapat dilakukan dengan memberikan usul mengenai pengelolaan sampah kepada pemerintah, pengusaha kebijakan, dan stakeholder lainnya. Berikutnya mengenai Peraturan Menteri PU Nomor 3 garis miring PRT garis miring M garis miring 2013 tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan atau PSP dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dalam penyelenggaraan PSP itu sendiri dilakukan beberapa kajian. Yang pertama, kajian lingkungan dengan memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan atau UKL, dan upaya pemantauan lingkungan atau UPL. Yang kedua, dilaksanakan kajian sosial yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk menerima rencana penyelenggaraan PSP. Yang kajian ketiga, yakni ada kajian hukum, serta terakhir ada kajian sosial. Nah, semua kajian-kajian ini dilakukan studi kelayakan dengan mempertimbangkan beberapa manfaat. Manfaat yang pertama adalah peningkatan nilai harga tanah dan pembangunan. Yang kedua adalah pengurangan biaya pengelolaan air baku air minum. Yang ketiga ada pengurangan tingkat pencemaran. Yang keempat ada terjaganya kelestarian sumber daya air. Serta yang keempat ada penurunan derajat konflik yang disebabkan oleh pencemaran persampahan. Nah, pada dasarnya studi kelayakan ini dilakukan untuk menangani persampahan itu sendiri sehingga dapat terciptanya kebersihan lingkungan di masyarakat. Berikutnya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keanekaragaman Hayati Produk Rekayasa Genetika. PP ini mengatur tentang produk rekayasa genetika sebagai salah satu teknologi dalam menjaga keanekaragaman hayati. Nah, pemanfaatan keanekaragaman hayati ini melalui bioteknologi modern ini akan menghasilkan suatu produk yang dinamakan produk rekayasa genetika atau PRG. Nah, tapi pemanfaatan teknologi dan produk PRG ini seringkali dapat menimbulkan risiko terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kesehatan manusia itu sendiri. Namun, meskipun demikian, hal ini dapat diminimalisasi dengan melakukan pendekatan kehati-hatian atau
precautionary approach yang dipaparkan dalam peraturan ini. Nah, pendekatan kehati-hatian ini diimplementasikan dalam ketentuan bahwa sebelum suatu PRG dapat dimanfaatkan, perlu dilakukan terlebih dahulu pengkajian dan pengelolaan risiko keamanan lingkungan, pangan dan atau pakan dengan metode ilmiah yang sahih dan dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan etika untuk menjamin bahwa risiko pemanfaatan PRG terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dapat diterima berdasarkan persyaratan peraturan yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sini ada bahasan pertama yaitu tentang pengendalian pencemaran air dan terdapat 3 upaya. Yang pertama ada pencegahan, yang kedua ada penanggulangan, dan yang ketiga ada pemulihan. Yang pertama, kita ke pencegahan terlebih dahulu, di mana ada penyediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan penggunaan kembali, pendaurian ulang, perolehan kembali manfaat dan atau pengisian kembali air limbah. Yang ketiga ada penetapan baku mutu air limbah, persetujuan teknis, penyediaan personel, internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air, dan terakhir ada penerapan sistem perdagangan alokasi beban. Untuk tahapan yang kedua ada penanggulangan pencemaran air, terdiri dari pemberian informasi peringatan pencemaran air ke masyarakat, pengisolasian pencemaran air, penggantian sumber pencemaran air, dan cara lain sesuai dengan perkembangan iptek. Yang terakhir terkait pemulihan mutu air, yang pertama ada pembersihan unsur pencemar air, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan atau lainnya yang sesuai dengan perkembangan iptek. Baik, selanjutnya masih pada peraturan yang sama, kali ini terkait upaya pengendalian pencemaran udara yang terdiri dari 3, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak. Untuk tindakan pencegahan terdiri dari baku mutu emisi, persetujuan teknis, baku mutu gangguan, internalisasi biaya pengelolaan mutu udara, kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi, standar nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu. Baik, selanjutnya juga masih membahas mengenai peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Kali ini kita akan membahas mengenai kerusakan lingkungan hidup, di mana di sini dibahas mengenai 9 kriteria baku untuk menentukan kerusakan lingkungan hidup yang terdiri dari terumbu karang, mangrove, padang laut. Baik, sekarang kita beralih ke peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 12 tahun 2010 tentang pelaksanaan pengendalian pencemaran udara di daerah. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dalam pengendalian pencemaran udara, dan di sini juga tertera stakeholder terkait dalam tahapan tersebut. Yang pertama ada penetapan baku udara ambien, di sini ditanggung-jawabi oleh gubernur. Lalu ada penetapan status mutu udara daerah. Ketiga ada penetapan baku mutu, emisi gas buang, dan baku mutu gangguan. Yang keempat ada pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara. Dan yang terakhir ada koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara. Di sini gubernur sebagai koordinator dalam operasional, sedangkan bupati dan wali kota adalah pelaku operasionalnya. Oke, kita beralih lagi ke Keputusan Menteri Kesehatan nomor 907 tahun 2022 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilaksanakan berbagai upaya kesehatan termasuk pengawasan kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, pengawasan kualitas air minum ini dipertanggungjawabi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dengan beberapa tahapan. Yang pertama, ada inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air, lalu ada pemeriksaan kualitas air, ada analisis hasil pemeriksaan laboratorium, memberi rekomendasi dan mengatasi masalah, tindak lanjut upaya penanggulangan, dan terakhir ada penyuluhan kepada masyarakat. Baik, untuk bahasan terakhir adalah terkait peraturan pemerintah nomor 150 tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa. Di sini ada tahapan pengendalian kerusakan tanah beserta stakeholder terkait. Yang pertama ada penetapan kriteria baku oleh gubernur dan bupati wali kota tergantung dengan daerahnya. Lalu ada penetapan kondisi dan status kerusakan oleh bupati dan wali kota. Yang ketiga ada tata laksana pengendalian terdiri dari pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan oleh setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah. Yang keempat ada pengawasan. Yang terakhir ada pelaporan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.